Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini itu ada 5 ya, dapat dilihat sendiri. Lanjut, nah, mari kita mengingat kembali mengenai fungsi. Ada yang masih ingat fungsi itu apa? Ayo. Misalnya contohnya nih, di sini ada ilustrasinya. Ada fungsi F. Kita bayangkan fungsi F ini sebagai mesin fungsi, di mana kita memasukkan atau menginput X, kemudian di fungsi ini diproses sehingga keluarlah Fx. Nah, ini merupakan ilustrasi dari fungsi. Adapun definisinya itu ini ya, misalnya A dan B suatu himpunan, sehingga fungsi A per B adalah aturan yang memasukkan setiap anggota A dengan tepat satu pasangan ke anggota B. Seperti contohnya seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini merupakan fungsi di mana di himpunan A itu ditetapkan ke himpunan B gitu, dengan pasangannya tepat satu. Nah, itu kan tadi jika fungsinya satu. Bagaimana jika ada dua fungsi atau lebih? Nah, di sini bisa dilihat ya dari ilustrasi itu ada dua fungsi, atau bisa kita bayangkan kita memiliki dua buah mesin fungsi. Dengan kita memasukkan X di sini, kemudian diproses di sini, di mesin fungsi yang ini, lalu keluarlah output
komutatif. Kita akan cari tahu apakah fungsi komposisi memenuhi sifat komutatif. Akan diperlihatkan apakah f bundaran gx akan sama dengan g bundaran fx. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita misalkan fx adalah tepung dan gx adalah gula merah. Nah, yang pertama adalah f bundaran gx. Artinya, di sini memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Ilustrasinya, kita akan memasukkan gula merah ke dalam tepung. Dan tara, jadilah kue putu lembut. Selanjutnya akan diperlihatkan g bundaran fx. Artinya, kita akan memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Ilustrasinya, kita akan memasukkan tepung ke dalam gula merah. Maka, jadilah kue gemblong. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kira-kira apa yang kesimpulannya? Fungsi komposisi yaitu tidak komutatif. Jadi tadi diilustrasikan dulu, G-nya itu sebagai gula merah, kemudian F-nya itu tepung. Jika kita proses gula merahnya terlebih dahulu, baru masukkan ke tepung, jadi kue gemblong ya tadi. Tapi ya, jika kita memproses tepungnya dulu, baru nanti dimasukin gula, jadinya kue putu. Jadi hasilnya itu tidak sama apabila kita memproses tirisnya dulu lalu FX maupun sebaliknya. Kemudian di sini selanjutnya untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, akan diperlihatkan apakah f bundaran g bundaran hx akan sama dengan f bundaran g bundaran hx. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi misalnya fx adalah cat merah, gx adalah cat biru, dan hx adalah cat kuning. Yang pertama kita akan membuktikan f bundaran g bundaran hx. Kita akan mencari tahu dulu yang berada di dalam kurung, yaitu g bundaran hx. Artinya, kita memasukkan fungsi hx ke dalam fungsi gx, yaitu memasukkan cat warna kuning ke dalam cat warna biru, jadilah cat warna hijau. Selanjutnya, f bundaran g bundaran hx. Karena kita tadi sudah tahu kalau g bundaran hx adalah cat warna hijau, maka kita akan masukkan ke dalam fungsi f, yaitu cat warna kuning, dan jadilah cat warna coklat. Nah, yang kedua, yaitu f bundaran g bundaran hx. Kita akan cari tahu dulu yang berada di dalam kurung, yaitu f bundaran gx. Artinya, memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Fungsi gx adalah cat warna biru, kita masukkan ke dalam cat warna merah, jadilah cat warna kuning. Nah, selanjutnya, f bundaran g bundaran hx, karena kita tadi sudah tahu f bundaran gx adalah cat warna ungu, maka kita akan memasukkan fungsi hx ke dalam fungsi f bundaran gx-nya tadi. Nah, hx adalah cat warna kuning, kita akan masukkan ke dalam cat warna ungu, jadilah cat warna coklat juga. Nah, kira-kira dari ilustrasi sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, apa yang kesimpulannya? Nah, yang terakhir adalah sifat yang ketiga, yaitu. Jadi dari yang sifat asosiatif tadi kesimpulannya apa? Bahwa untuk fungsi komposisi ini memiliki sifat, yaitu sifat asosiatif. Tadi kan tidak komutatif tetapi asosiatif. Kemudian yang ketiga itu sifat identitas. Sekarang apakah akan dibuktikan apakah f bundaran ix akan sama dengan i bundaran fx, yaitu fx sendiri. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya fx adalah api dan i-nya adalah bensin. Yang pertama untuk f bundaran ix, artinya kita akan memasukkan fungsi ix ke dalam fungsi fx, yaitu kita akan memasukkan bensin ke dalam api, maka jadilah api juga. Nah, selanjutnya i bundaran fx, artinya kita akan memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi ix, yaitu kita akan memasukkan api ke dalam bensin, maka jadilah api itu sendiri. Nah, api itu sendiri itu siapa? Yaitu si fx. Nah, itu merupakan ilustrasi dari sifat-sifat komposisi, di mana untuk misinya itu diilustrasikan sebagai api, sebagai warna, dan lain-lain. Nah, untuk pembuktiannya kita akan coba menggunakan kalkulator fungsi. Nah, misalnya kita punya fungsi yang
sekian yang dapat